sekarang aku mau bikin pange cibada kacang panjang atau disebut dengan pange nangka kacang panjang. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya Dapur Moma dan like serta komen. Teng teng. Nah, kita siapkan kacang panjang yang udah dipotong-potong, kemudian nangkanya udah dipotong dan dibersihkan, kemudian cabai keriting, cabai rawit merahnya dan serai, lalu bawang merah, bawang putih, kemudian daun jeruk, daun salam, kemudian lengkuas, jahe dan kunyit. Oh ya, jangan lupa daun kunyitnya juga ya. Lalu kita siapkan setengah kilo santan bening yang gak banyak patinya. Lalu setengah kilo juga santan yang pekat, santan yang berpatinya itu ya. Nah, ini buat yang terakhir ini. Kunyit dan jahenya ini kita haluskan terlebih dahulu, dan untuk lengkuasnya kita geprek aja. Lalu cabai keritingnya sama cabai rawit merahnya juga kita haluskan, sama bawang merah juga bawang putih. Nanti kita satukin ya sama yang udah kita haluskan tadi, kunyit sama jahenya. Nah, ini udah disatuin ya, jadi satu. Nah, setelah itu kita tumis sampai dia berubah warna dan wangi. Kemudian kita masukin daun salam, kemudian serai, kemudian daun kunyit dan daun jeruk. Nah, kita aduk dulu. Kita aduk. Lalu kemudian kita masukin nangka atau cibadaknya bertahap. Nah, kita masukin ya. Kita masukin bertahap-tahap menjadi satu di dalam kualinya. Nah, setelah semua buah nangkanya udah masuk ke dalam, jangan lupa masukin santan beningnya yang setengah kilo itu ke dalam. Kita aduk hingga rata. Nah, kita aduk dulu. Lalu kita masukin kacang panjangnya. Nah, kita masukin kacang panjangnya ya. Masukin kacang panjangnya. Nah, kita aduk sampai benar-benar merata dan masukin lengkuas yang udah digeprek. Masukin ke dalam. Kita aduk sampai nanti dia mendidih ya. Nah, setelah mendidih, nih udah mulai mendidih kan? Kita masukin santan yang pekatnya. Lalu kita aduk sampai nangkanya itu benar-benar empuk dan airnya juga udah nyusut ya. Namanya gulai pange cibada, jadi dia lebih kental, lebih gak berair. Nah, kita tunggu dulu, kita aduk hingga rata, dan jangan lupa pakaiin garam. Nanti dicobain ya, garamnya udah pas atau belum. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih sampai semuanya udah mulai menyusut, udah mulai kental kuahnya. Nah, setelah itu baru kita masukin ke wadah. Nah, ini udah mendidih, udah mulai kental juga kuahnya. Sekarang waktunya kita masukin ke dalam wadahnya. Teman-teman bisa langsung cobain di rumah ya. Nah, selesai. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.